Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Revitasari dengan NIM 1042517 dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Silampari. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester mata kuliah struktur dan algoritma dengan judul Sistem Pengelolaan Data Produk UMKM berbasis struktur data dan algoritma. Baik, di sini saya akan membahas latar belakangnya dahulu. UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang melakukan pencatatan data produk secara manual menggunakan buku atau catatan sederhana. Cara tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti yang pertama, sulit mencari data produk, yang kedua, risiko kehilangan data, yang ketiga, kesalahan pencatatan stok, dan yang keempat, proses pengelolaannya lambat ketika jumlah produk semakin banyak. Oleh karena itu, dibuatlah sistem ini pengelolaan data produk yang dapat membantu pelaku UMKM mengelola data secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Tujuan proyek ini yang pertama membuat aplikasi pengelolaan data produk UMKM tentunya. Yang kedua menerapkan struktur data array dan struct. Yang ketiga mengimplementasikan algoritma linear search untuk pencarian data. Dan yang keempat mengimplementasikan algoritma bubble sort untuk pengurutan data. Selanjutnya, struktur data yang digunakan pada proyek ini ada dua konsep utama. Yang pertama, struct. Struct digunakan untuk menyimpan informasi produk dalam satu kesatuan data yang terdiri dari yang pertama kode produk, yang kedua nama produk, yang ketiga kategori, yang keempat harga dan stok. Dengan struct, pengelolaan data menjadi lebih rapi dan mudah diproses. Yang kedua, array. Array digunakan untuk menyimpan seluruh data produk UMKM. Sistem ini memiliki kapasitas maksimal sebanyak 30 produk dan telah disediakan 10 data awal sebagai contoh data produk UMKM. Baik, di sini saya memiliki alasan kenapa saya memilih struktur data array dan struktur data struct. Alasan saya memilih struktur data array adalah yang pertama, jumlah data yang disimpan tidak terlalu banyak, yaitu maksimal 30 produk. Yang kedua, array mudah digunakan dan dipahami. Yang ketiga, array memungkinkan akses data yang cepat melalui indeks. Dan yang keempat, cocok digunakan untuk penerapan algoritma pencarian dan pengurutan. Walaupun array memiliki keterbatasan karena ukuran penyimpanannya tetap, namun untuk sistem sederhana seperti array sudah sangat efektif digunakan. Alasan saya menggunakan struktur data struct, selain array, saya juga menggunakan struct. Struct digunakan karena setiap produk memiliki beberapa atribut yang berbeda, seperti yang pertama kode produk harga, nama produk, kategori produk, harga produk, dan stok produk. Jika tidak menggunakan struct, maka program harus membuat banyak variabel yang terpisah sehingga kode menjadi lebih rumit. Dengan struct, semua informasi produk dapat digabungkan menjadi satu objek sehingga program menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Baik, di sini saya memilih algoritma yang digunakan untuk sistem data produk UMKM. Yang pertama, linear search. Seperti yang kita tahu, linear search digunakan untuk mencari produk berdasarkan nama produk. Cara kerjanya yaitu sistem memeriksa data satu persatu dari awal hingga akhir sampai data yang dicari ditemukan. Manfaat algoritma linear search, yang pertama mudah dibuat, tidak membutuhkan data yang sudah terurut, dan juga cocok untuk jumlah data yang sedikit. Karena sistem ini hanya menyimpan maksimal 30 produk, maka linear search sudah cukup efektif untuk digunakan. Dan algoritma yang kedua yaitu bubble sort. Bubble sort digunakan untuk mengurutkan data produk berdasarkan nama produk secara alfabetis dari A sampai Z. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan dua data yang berdekatan dan menukarnya apabila urutannya belum sesuai. Manfaat algoritma bubble sort, yang pertama, data menjadi lebih rapi karena pengurutan alfabetis tadi, dan juga produk lebih mudah ditemukan.
dan informasi lebih mudah dibaca oleh pengguna. Walaupun bubble sort kurang efisien untuk data yang sangat besar, namun pada proyek ini jumlah data relatif sedikit sehingga algoritma ini sangat sesuai untuk digunakan. Di sini, fitur-fitur sistem data produk UMKM ada beberapa. Yang pertama, tambah produk. Fitur ini digunakan untuk menambahkan data produk baru ke dalam sistem. Pengguna memasukkan nama produk, kategori, harga, dan stok. Selanjutnya data akan disimpan ke dalam array. Yang kedua, tampilkan produk. Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh data produk yang tersimpan dalam sistem dalam bentuk tabel. Yang ketiga, cari produk. Fitur ini digunakan untuk mencari produk berdasarkan nama menggunakan algoritma linear search. Dan yang keempat, urutkan produk. Fitur ini digunakan untuk mengurutkan data produk berdasarkan nama menggunakan bubble sort. Yang kelima, ubah produk. Fitur ini memungkinkan pengguna memperbarui informasi produk seperti nama, kategori, harga, dan stok. Yang keenam, hapus produk. Fitur ini digunakan untuk menghapus produk yang sudah tidak dijual lagi karena seperti kadaluarsa atau produk sudah cacat. Yang ketujuh, penjualan produk. Fitur ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dan mengurangi stok produk secara otomatis. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah keluar program, digunakan untuk menutup aplikasi dengan aman dan cepat. Di sini juga memiliki keunggulan sistem yang dibuat. Sistem ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, mempercepat pengelolaan data karena pengguna tidak perlu lagi mencari data secara manual karena semua data tersimpan dalam sistem. Yang kedua, mengurangi kesalahan pencatatan, data tersimpan secara terstruktur sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan stok. Jumlah stok akan berkurang secara otomatis saat terjadi penjualan. Yang keempat, mempermudah pencarian produk. Pengguna cukup memasukkan nama produk yang dicari dan sistem akan menampilkannya secara otomatis. Yang kelima, mempermudah pengurutan data. Produk dapat diurutkan secara otomatis berdasarkan nama sehingga tampil lebih terstruktur. Pengembangan sistem di masa mendatang. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem ini masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan beberapa fitur seperti yang pertama, penyimpanan data ke database, laporan penjualan otomatis, login pengguna, pencarian berdasarkan kategori, tampilan berbasis GUI atau website, dan grafik penjualan produk. Dengan adanya pengembangan tersebut, sistem dapat menjadi lebih lengkap dan siap digunakan dalam lingkungan usaha yang sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasi singkat programnya. Saat program dijalankan, akan muncul menu utama yang berisi 8 pilihan fitur. Yang pertama, menambahkan produk baru. Yang kedua, melihat daftar produk. Yang ketiga, mencari produk tertentu. Yang keempat, mengurutkan produk. Yang kelima, mengubah data produk. Yang keenam, menghapus produk. Yang ketujuh, melakukan transaksi penjualan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, keluar dari program. Semua data dikelola menggunakan array dan struct, sedangkan proses pencarian menggunakan linear search dan pengurutan menggunakan bubble search. Hasil pengujiannya berdasarkan pengujian yang dilakukan. Yang pertama, data awal berhasil ditampilkan dengan benar. Yang kedua, penambahan data berjalan dengan baik. Yang ketiga, pencarian produk berhasil menemukan data yang dicari. Yang keempat, pengurutan data berhasil dilakukan. Yang kelima, pengubahan atau penghapusan data berjalan sesuai fungsi. Dan yang keenam, penjualan produk berhasil mengurangi stok secara otomatis. Dan yang ketujuh, program berjalan tanpa error pada penggunaan normal. Saya memiliki alasan mengapa saya memilih studi kasus UMKM. Saya memilih studi kasus UMKM karena UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, hampir setiap daerah memiliki pelaku UMKM yang menjual berbagai produk seperti makanan, minuman, kerajinan tangan, hingga produk fashion. Dalam kegiatan sehari-hari,
Pelaku UMKM harus mengelola banyak data produk, mulai dari nama produk, harga produk, kategori produk, hingga jumlah stok produk yang tersedia. Jika pengelolaan dilakukan secara manual, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan beresiko terjadi kesalahan pencatatan atau bukunya hilang. Oleh karena itu, diperlukan sistem sederhana yang mampu membantu pelaku UMKM dalam mengelola data produk secara lebih efektif dan efisien. Baik, kesimpulan dari proyek UAS ini berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem pengelolaan data produk UMKM berhasil dibuat dan berjalan sesuai tujuan. Sistem ini mampu membantu pengguna dalam yang pertama, mengelola data produk, yang kedua, mempermudah pencarian data, yang ketiga, mengurutkan data produk, dan yang keempat, mengelola stok barang, dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi pengelolaan produk UMKM. Selain itu, proyek ini juga berhasil mengimplementasikan konsep struktur data dan algoritma berupa array, struct, linear search, dan bubble sort ke dalam aplikasi nyata. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai proyek UAS saya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan mudah dipahami dan bisa memberikan gambaran tentang penerapan struktur data dan algoritma dalam pengelolaan data produk UMKM. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika masih ada kekurangan proyek maupun penyampaian saya mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita masukkan include IOStream, kemudian include IOManip, dan include string. Masukkan using namespace std, kemudian struktur data produk, buat struktur data struk produk, int kode, string nama produk, string kategori, double harga, dan int stock. Const in max produk sama dengan 30, produk daftar produk maksimal produk, int jumlah produk sama dengan 10. Kemudian kita isi data awalnya. Data awal di sini data produknya ada 9, bisa dikatakan dengan 10. Ada berbagai macam data produk. Yang pertama keripik pisang, kerupuk udang, kopi bubuk robusta, sirup rosella, tas rajut, dompet kulit, batik tulis, kaos sablon, sambal kemasan, dan teh herbal. Kemudian kita masukkan masing-masing harga dari produk tersebut, kategori dan nama produk. Kemudian kita tambahkan tambah produk, void tambah produk. if jumlah produk lebih besar sama dengan maksimal produk, code lebih kecil dengan kapasitas penyimpanan penuh. Kemudian returns. Lanjut, chart tambah produk, data produk sama dengan jumlah produk, kode sama dengan jumlah produk plus 1. Kemudian masukkan chain, ignore, chart nama produk, get line, chain daftar produk, jumlah produk dan nama produk. Chart kategori, get line, chain, daftar produk, jumlah produk dan kategori. Seterusnya sampai harga dan stok. Kemudian jumlah produk. Chart data berhasil ditambahkan. Kemudian kita masukkan tampilkan produk. Ini coding bahasa pemrograman coding void tampil produk. Data produk UMKM kita setting dengan kode, nama produk, kategori, harga dan stok. Kemudian jumlah produknya, kode bisa ditambah kode produk, nama produk, kategori produk, harga produk dan stok produk. Kemudian N. Di sini kita masukkan cari produk atau linear search. Void cari produk, string cari, BOO1 ditemukan sama dengan false. Chain, ignore, chart, masukkan nama produk. Kemudian get line, chain, cari. For int i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah produk, i plus plus. Kemudian masukkan if daftar produk, nama produk ditemukan, kode, nama, kategori, harga, dan stok. Kemudian n ditemukan true. If ditemukan, chart, produk tidak ditemukan. Bisa ditemukan, produknya bisa ditemukan ataupun tidak ditemukan, tergantung stok masing-masing. Kemudian bubble sort, pengurutan produk. Produk tem, for int i sama dengan 0, i jumlah produk dikurang 1, i plus plus. For int g sama dengan 0, g jumlah produk dikurang i dikurang 1, j plus plus. Kemudian masukkan if daftar produk, nama produk, kemudian daftar produk nama plus 1 dan nama produk. Seterusnya tem daftar produk sama dengan daftar produk j plus 1. Seterusnya dan data berhasil diurutkan. Di sini bisa kita pilih menu, ubah produk, hapus produk, penjualan produk, dan main program. Main program itu maksudnya kita bisa pilih mau menu 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai program keluar dan berhasil. Terus di sini kita coba salah satu menu yaitu penjualan produk. Void jual produk, int kode jumlah jual, BOO1 ditemukan sama false, kemudian masukkan kode produk, masukkan chart jumlah terjual dan chain jumlah jual. Sampai if ditemukan, chart produk tidak ditemukan, bisa jadi ditemukan dan tidak ditemukan. Main program sistem ini int main, isi data awal, int pilihan, ditampilkan yang pertama tambah produk, tampilkan produk, cari produk, urutkan produk, ubah produk, hapus produk, penjualan produk, dan yang terakhir keluar program. Bisa pilih menu, mau menu 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan yang terakhir while pilihan sampai dengan 8, kemudian return. Baik, inilah coding yang saya bisa jelaskan. Terima kasih.
Baik, kita akan mencoba dengan run. Apakah berhasil atau tidak? Ya, seperti inilah tampilannya. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian dari saya.